kayaknya kemarin baru nikah deh. Kok hamilnya udah sekian bulan atau udah sekian minggu? Kok bisa beda ya? Emang nikahnya kemarin tanggal berapa? Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Grace. Kali ini saya akan bahas lagi tentang fenomena yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi misal ya, ada orang kayaknya kemarin baru nikah deh, kok hamilnya udah sekian bulan atau udah sekian minggu, kok bisa beda ya, emang nikahnya kemarin tanggal berapa? Dan banyak lagi nyinyir-nyinyiran orang. Nah, kali ini kita akan bahas dan mungkin belum semua orang tahu ini. Nah, buat kamu yang penasaran atau kamu baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya supaya kamu tetap dapat info kalau saya update video terbaru. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, jadi sebenarnya perhitungan usia kehamilan itu berbeda dengan yang diketahui awam, dengan yang di kedokteran ya. Kenapa memang perhitungan kehamilan itu beda-beda ya kan? Karena dasarnya itu juga berbeda. Misal ya, dari USG dia menilai dari kematangan tubuh bayi yang ada di dalam, dari organ-organnya, bisa dari panjangnya kepala, bisa dari panjangnya ubun-ubun menuju ke belakangnya ke tulang ekor, panjang pahanya. Jadi dia diukur dari situ. Jadi semakin pesat perkembangan bayi, maka usia kehamilan akan semakin tua. Walaupun usia fakta dan kenyataannya itu berbeda. Nah, padahal usia yang kita hitungannya manual itu dari hari pertama haid terakhir. Sebenarnya HPHT itu seperti apa sih? Jadi hari pertama haid terakhir itu sebenarnya misal dia itu terlambat haid di bulan 2. Di bulan 2 dia terlambat haid. Nah, di bulan 1 dia masih dapat haid. Jadi haid terakhirnya itu di bulan 1. Nah, hari pertama haid terakhir ialah di bulan 1 itu dia mulai haidnya tanggal berapa? Bukan tanggal selesainya haid, tapi tanggal mulai haid. Misal dia mulai haid itu 3 Januari. Jadi HPHT-nya itu 3 Januari. Gitu. Jadi usia kehamilan atau biasanya dalam minggu itu dihitung dari situ. Padahal sebenarnya proses pembuahan atau implantasinya, implantasi itu penanaman ke dalam rahim. Sebenarnya sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma itu kan biasanya di bagian lengannya ini, lengannya rahim. Di tuba, lalu dia akan berjalan sambil membelah, lalu tertanam di rahim. Nah, sebenarnya kan proses penanaman itu yang baru dikatakan hamil, bukan pada saat pembuahan ya. Pada saat implantasi itu kan ya nggak mungkin di HPHT, karena kan hari pertama haid terakhir itu masih memulai siklus haid berapa hari, 3 hari, 5 hari. Bisa aja kan kalau hari pertama haid itu kan dibilang hari pertama. Biasanya kan masa subur itu di hari ke-14 ya. Bisa aja dia kan tertanam itu di hari ke-16 atau di hari ke-17. Jadi sebenarnya emang beda sih, bisa selisih 2 mingguan. Karena memang kalau perhitungan di kedokteran itu hitungannya dari HPHT ya. Makanya usia janin itu agak tua kan. Sebenarnya untuk kelahiran normal bisa 40 minggu, 42 minggu. Lewat dari 42 minggu baru dikatakan post date atau lewat hari ya. Tapi sebenarnya itu bisa selisih 2 mingguan karena sebenarnya proses bayi itu berkembang di dalam tubuh kita menyadari kita hamil itu pada saat implantasi, teman-teman. Jadi memang akan berbeda, apalagi dengan USG dia kan biasanya dihitung dari kematangan organ-organ tubuhnya bayi atau panjangnya gitu ya. Nah, lagian memang ada orang yang rajin banget USG kan, setiap trimester dia USG ya. Sebenarnya USG yang paling akurat untuk menentukan usia janin kalau memang dia nggak ingat ya HPHT-nya atau nggak pernah catat siklus haid, itu adalah pada saat USG pertama di trimester pertama. Dan itulah yang kita pegang, karena memang semakin tua kehamilan maka usia janin di dalam itu akan variatif dan tidak akurat lagi menentukan usia kehamilan yang sebenarnya begitu. Jadi yang dipegang adalah pada saat USG pertama kali di trimester pertama.
Jadi itu ya yang menyebabkan, makanya beda-beda usia kehamilan dari USG, dari hitungan, beda-beda ya. Oke, semoga ini tercerahkan buat kamu. Dan jika kamu ada request video, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bisa seputar bayi, anak, atau kehamilan, atau info kesehatan umum lainnya. Bagikan ke semua orang, siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan info ini. Thank you for watching, see you on the next videos, bye-bye!